Oke, baik. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga sehat semuanya dan kita gabung kelasnya ya, A dan B. A dan B ya. Berhubung nanti sore kita ada kegiatan sharing alumni, jadi ada baiknya nanti sore teman-teman bisa bergabung di kegiatan sharing alumni GISI UVN. Baik, langsung saja untuk topik hari ini mengenai program inovasi GISI. Apa yang akan saya bawakan hari ini mengenai program inovasi GISI, ada positive deviance, kemudian therapeutic feeding center, community feeding center, supplementary feeding, dan modul emotion demonstration. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal pendahuluan, kemudian terkait sedikit informasi mengenai inovasi dan program GISI yang sudah ada saat ini. Di pendahuluan, kita semua tahu bahwa masalah gizi itu banyak masalah gizi, termasuk masalah gizi individu, masalah gizi kelompok, kemudian masalah gizi masyarakat. Nah, penanganan masalah gizi ini pun berbeda-beda, untuk individu berbeda, kelompok pun berbeda, masyarakat pun berbeda. Untuk individu, ya bisa dengan intervensi langsung, pemberian asupan. Untuk kelompok, biasanya kita menggunakan FGD atau edukasi berkelompok. Kemudian untuk masyarakat ini lebih tinggi lagi levelnya, biasanya melalui kebijakan atau aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi, inovasi diperlukan untuk menyelesaikan masalah gizi ini baik tingkat individu, kelompok, dan masyarakat. Dan kita semua tahu bahwa sudah banyak program-program gizi yang ada, namun sampai saat ini masalah gizi juga masih menjadi masalah yang cukup serius dan perlu penanganan lebih efektif dan efisien. Nah, jika teman-teman mengikuti perkembangan informasi gizi, bahwa kemarin itu di launching namanya Global Nutrition Report. Nah, Global Nutrition Report itu merupakan acuan data-data dari seluruh dunia yang menyimpulkan bagaimana sih kondisi gizi saat ini. Nah, menariknya di Global Nutrition Report itu ada dua hal yang terjadi, yaitu yang pertama underweight dan juga overweight. Nah, underweight ini mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Penurunannya sangat sedikit dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sedangkan overweight yang bikin mengagetkan yaitu overweight itu mengalami peningkatan tidak hanya di negara maju, tetapi di negara-negara miskin pun, negara-negara yang sedang berkembang, itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan untuk overweight. Nah, oleh karena itu, kayaknya pola penanganan masalah gizi ke depan ini akan sedikit berubah. Jadi, sekali lagi, diperlukan inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah gizi yang update gitu. Baik, langsung saja untuk inovasi itu sendiri, ya berdasarkan beberapa pengertiannya, inovasi merupakan ide atau metode atau produk yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu bisa menjadi sebuah inovasi, namun tidak semua yang baru itu inovasi. Kayak beli baju baru itu belum tentu inovasi ya. Saat Lebaran beli baju baru itu bukan inovasi, tapi sesuatu yang baru. Nah, barunya seperti apa? Barunya itu ada perubahan dari yang baik menjadi lebih baik. Nah, tentu saja memiliki manfaat tidak hanya bagi diri sendiri, orang lain, tapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Jadi inovasi ini bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kalau inovasi cuma bermanfaat untuk diri sendiri itu bukan inovasi. Nah, inovasinya harus bermanfaat untuk banyak orang. Dan pastinya inovasi ini menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Baik, program-program gizi secara umum, ada yang bisa menyebutkan program gizi yang Anda tahu di antara teman-teman? Apakah ada? Silakan raise hand jika ada. Siapa yang mau menyebutkan? Minggu lalu kan sudah belajar program gizi nasional. Nah, sebutkan apa-apa saja program gizi nasional yang Anda sudah pelajari. Ada yang mau? Oke, baik. Jika tidak ada, kita lanjut. Oh ya,
Saya ingin mengingatkan, nanti di akhir saya akan screenshot siapa yang hadir, mohon videonya diaktifkan. Bagi yang videonya tidak aktif, saya anggap tidak hadir. Kemudian tanpa konfirmasi juga saya anggap tidak hadir. Jika ada yang konfirmasi, ya saya akan cek kebenarannya juga seperti apa. Baik, kita lanjut saja. Terkait dengan program-program gizi nasional, saat ini kita sudah mengarah ke sebuah metode yang bukan baru sih, tapi ya ada program spesifik dan ada program sensitif. Nah ini kedua hal ini yang saat ini dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah gizi. Nah untuk program spesifik itu ada banyak, mulai dari pemberian makanan, kemudian bagaimana peningkatan gizi remaja dan seterusnya bisa dibaca. Untuk program sensitif itu ya hal-hal di luar gizi namun berkaitan dengan gizi itu sendiri, ada agriculture, kemudian ada sosial dan seterusnya, pendidikan juga, water and sanitation, itu semua mendukung gizi. Nah, kalau kita melihat evaluasi program yang ada, ya saat ini program spesifik belum menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Begitu pula program sensitif juga. Namun dari beberapa hal ada kaitan antara program sensitif dengan keberhasilan penurunan stunting. Jika teman-teman melihat data Riskesdas 2018, di mana terjadi penurunan stunting, di satu sisi terjadi peningkatan prevalensi anemia ibu hamil. Nah, kalau kita mengaitkan kedua hal ini, ibu hamil dan anemia, kan teorinya jika ibu hamil anemia, maka stuntingnya juga akan tinggi karena terjadi defisiensi zat gizi mikro pada ibu hamil. Namun pada kenyataannya terjadi penurunan stunting. Nah, ini bisa jadi disebabkan bukan karena specific intervention, tapi karena sensitive intervention. Jadi bisa jadi karena pola apa namanya edukasi, kemudian water dan sanitasi itu bisa menyebabkan dampak. Nah, yang membedakan antara spesifik dan sensitif itu, spesifik itu jangka pendek, sedangkan sensitif jangka panjang. Jadi mungkin pola program sensitif yang sudah lama dilakukan itu dapat membantu menurunkan stunting. Kemudian kita masuk ke program inovasi gizi. Jadi yang pertama adalah positive deviance. Positive deviance ini merupakan sebuah anomali yang positif dan dapat menjadi perilaku yang baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian kita ketahui berdasarkan teori perubahan sosial, yaitu perubahan sosial dimulai dengan beberapa bentuk deviance atau penyimpangan. Jadi tidak ada perubahan sosial yang tidak diawali dengan penyimpangan. Saat ini kita memasuki masa transisi di mana pasca pandemi ini itu akan menjadi perubahan sosial yang luar biasa. Akan muncul the new normal, jadi normal yang baru, normalan yang baru. Penyimpangan, apa ya penyimpangan yang terjadi? Ini salah satu contoh positif deviance. Penyimpangan yang terjadi di mana kita memanfaatkan semua media secara online itu memaksa kita menggunakan ini, makanya tidak terjadi penyimpangan. Tapi karena pandemi ini kita menyimpang. Nah, penyimpangan ini positif dari apa yang sudah terjadi, dan karena positif penyimpangan ini positif, maka bisa menjadi sebuah inovasi di mana kedepannya kita mungkin bisa jadi kuliah via Zoom ini bakal lebih sering dibanding sebelumnya. Kemudian untuk positive deviance itu sendiri mulai diperkenalkan tahun 1960-an oleh Wilkins sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Jadi pada awalnya ini merupakan penelitian-penelitian sosiologi. Nah, belum dikaji secara ilmiah seperti apa dampaknya. Nah, nanti belakangan terakhir di awal tahun 2000-an itu sudah mulai banyak kajian-kajian mengenai positive deviance. Penyimpangan identik dengan makna negatif, namun ada juga positifnya. Jadi kalau ibarat sebuah kurva digambarkan, keberhasilan itu positif itu selalu berada di sebelah kanan, kebaikan, dan buruk itu selalu di sebelah kiri. Jadi sekali lagi perilaku yang menyimpang itu tidak hanya perilaku yang negatif, namun ada juga perilaku yang positif. Kalau contoh perilaku yang negatif seperti apa? Banyak, ya, seperti mencuri, tidak jujur, bohong, itu kan perilaku menyimpang yang memang negatif gitu ya, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau positif boleh dilakukan. Perilaku menyimpang yang positif ya seperti ini.
bagaimana kita berubah menjadi online menggunakan Zoom, kita bisa lebih teratur, dan akhirnya mengundang pembicara tidak bisa membayar transportasi dan lain-lain. Itu jadi salah satu juga kelebihan dari perilaku menyimpang ini. Ada banyak teori dan praktek mengenai positive deviance. Ada beberapa, jika saya baca di sini teman-teman bisa lihat dari teori PACE-nya. Ada dari Lewis, di mana behavior that deviates from the expect but is not negatively value. Jadi ya, perilaku yang menyimpang dari ekspektasi tapi bukan sesuatu yang negatif. Kemudian dari Dodge juga bagaimana perilaku, action, kemudian aturan yang muncul karena adanya suatu treatment yang spesial atau recognition, dan dievaluasi karena itu merupakan di luar dari ekspektasi. Ada beberapa banyak teori, namun hampir sama semua maksudnya. Jadi walaupun sebagian besar perilaku menyimpang dikategorikan atau dimaknai dengan negatif, namun ada juga beberapa perilaku yang positif dan itu perlu diambil untuk jadi pembelajaran. Dan beberapa praktek dari positive deviance ini, ya kalau kita lihat beberapa studi literatur atau review itu selain di teori sosial, ternyata positive deviance ini juga sudah mulai banyak penelitian di aspek kesehatan. Kalau teman-teman lihat di situ ada banyak penelitian mengenai aspek kesehatan. Salah satunya mengenai nutrition atau food. Nah, di sini banyak orang yang mengevaluasi bagaimana perilaku penyimpangan yang positif terkait dengan gizi atau makanan. Nah, dalam gizi sendiri atau pangan sendiri, apa kebiasaan yang bisa menjadi perilaku fokus dari positive deviance itu? Yang pertama adalah praktek makan. Jadi praktek makannya seperti apa? Apakah praktek makan ini ada hal lain gitu? Contoh sederhana ya terkait praktek makan yang bisa menjadi positive deviance, yaitu mungkin teman-teman semua sudah tahu yang namanya daun kelor. Di beberapa daerah daun kelor itu sesuatu yang tabu, orang nggak mau makan gitu daun kelor. Tapi karena ada beberapa sebagian kecil dari orang tersebut mengkonsumsi daun kelor dan ternyata ada manfaatnya, nah, akhirnya itu bisa dikatakan sebuah perilaku yang menyimpang tapi positif karena tidak menimbulkan kerugian dan manfaatnya ada. Nah, akhirnya daun kelor menjadi sesuatu yang booming sampai saat ini. Begitu pula dengan pola asuh dan juga sanitasi dan hygiene dan pelayanan kesehatan. Jadi mungkin kita tidak menyadari bahwa itu sebuah perilaku yang menyimpang, namun bisa jadi perilaku tersebut karena tidak terbiasa kita lihat gitu dan memiliki manfaat, itu bisa menjadi sebuah perilaku yang positif, perilaku penyimpangan positif. Selanjutnya mengenai bagaimana menerapkan positive deviance ini. Sebelum menerapkan kita harus melibatkan semua pihak, bagaimana pihak-pihak tersebut memiliki potensi, jadi bisa dari mana saja, dari kepala desa, dari bidan, pokoknya siapapun bisa terlibat. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang tidak lazim namun bermanfaat, seperti tadi orang konsumsi daun kelor itu kan tidak lazim tapi ternyata bermanfaat, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Kalau di Vietnam itu ada penelitian mengenai positive deviance di mana orang tidak di mana hampir sebagian besar di daerah tersebut memiliki masalah gizi. Kurang lebih gizi kurang itu harus lebih dari 30% gizi kurang. Nah, namun ada beberapa dari keluarga-keluarga situ tuh tidak mengalami gizi kurang. Nah, sebagai informasi juga, keluarga-keluarga situ termasuk golongan keluarga yang ekonomi rendah gitu, ekonomi menengah ke bawah. Nah, akhirnya ketahuan kenapa keluarga-keluarga yang walaupun dia ekonomi rendah, terus anaknya itu tetap tidak memiliki
tidak berstatus gizi kurang atau gizi buruk. Nah, ternyata sebagian besar yang keluarga yang ekonomi rendah itu mengkonsumsi daun singkong atau daun ubi. Nah, daun ubi ini diketahui memiliki banyak manfaat dan apa namanya ya zat gizi yang banyak, sehingga itu menjadi sebuah perilaku yang menyimpang karena mungkin daun ubi menjadi tidak biasa dikonsumsi di sana karena yang dikonsumsi mungkin ubinya saja, tapi karena ibu-ibu itu tidak mampu membeli sayur yang lain, akhirnya ya daunnya dikonsumsi. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini bisa menjadi sebuah positive deviance yang baik untuk bagaimana meningkatkan atau menciptakan makanan-makanan lokal yang bisa membantu mengatasi masalah gizi kurang itu. Dan akhirnya ya terjadi penurunan kasus gizi kurang. Dan selanjutnya setelah identifikasi perilaku yang tidak lazim itu merancang dan memperkuat inovasi. Ya tentu saja perilaku-perilaku yang tidak lazim itu walaupun bermanfaat itu tetap harus dirancang atau diberikan metode-metode agar penerapannya bisa lebih optimal. Nah, positif deviance ini lebih menekankan pada praktek. Walaupun kita ketahui untuk perubahan perilaku ini lebih banyak ke arah intervensi pengetahuan, namun di positif deviance ini dia tidak terlalu melihat apakah pengetahuannya bertambah atau sikapnya bertambah, tapi lebih ke penerapannya, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengukur outcome ini diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi untuk mengukur keberhasilannya itu tolak ukurnya diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian kondisi yang harus dipenuhi dalam konteks positive deviance, yang pertama ada kondisi umum. Yang pertama, apakah ada masalah gizi? Tentu saja harus ada masalah gizi. Kemudian apakah tersedia makanan lokal? Bagaimana kondisi geografisnya? Bagaimana ketersediaan bantuan pangan, ketersediaan program-program lainnya yang terkait gizi dan mendukung gizi. Kemudian bagaimana sistem screening atau penjaringan anak kurang gizi? Apakah ada surveillance atau tidak? Kemudian komitmen masyarakat juga, siapa pemimpinnya, kemudian apakah ada tim kesehatan desa, kemudian bagaimana kadernya siap tidak menerapkan itu, dan bagaimana komitmen pelaksana, misalnya di sini kita sebagai pelaksana, bagaimana komitmen kita sebagai manajer atau sebagai educator, dan juga sebagai sumber-sumber lainnya, baik dana maupun sarana dan prasarana lainnya. Nah, apa keuntungan jika kita menerapkan positive deviance ini? Ada beberapa keuntungan. Yang pertama, ini menyelesaikan masalah dengan cepat karena ya tentu saja cepat karena ini tidak memperhitungkan berbagai macam kondisi dan birokrasi karena ini murni dilakukan oleh masyarakat. Kemudian memanfaatkan kearifan lokal, jadi sehingga terjangkau dan ya tentu saja membentuk perilaku positif di masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat karena ini berasal dari masyarakat. Kemudian ini orisinil, tidak banyak intervensi dari luar. Tentu saja ini bersifat kultural dari budaya, seperti tadi contoh daun kelor, akhirnya menjadi sebuah budaya juga, bagaimana konsumsi daun kelor, dan ya kembali lagi mengutamakan proses perubahan perilaku mulai dari penyelidikan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Jadi bukan sekedar peningkatan pengetahuan. Jadi di sini dilihat hasilnya seperti apa, actionnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Selanjutnya program inovasi gizi lainnya yang akan saya jelaskan mengenai therapeutic feeding center, kemudian community feeding center dan supplementary feeding. Untuk therapeutic feeding center ini merupakan pusat pemulihan atau rehabilitasi masalah gizi akut parah pada balita anak. Jadi yang ditekankan di sini bukan cuma masalah gizi ya, tapi yang ditekankan adalah keparahan. Jadi orang yang sudah parah atau anak yang sudah parah. Nah, tujuannya itu mencegah keparahan, jadi mencegah lebih parah lagi atau mencegah kematian akibat gizi yang sangat parah. Nah, dalam therapeutic feeding center ini dilakukan dua jenis terapi. Satu terapi bagi anak yang parah dengan komplikasi atau disertai penyakit-penyakit lainnya, dan juga
terapi bagi anak yang tidak komplikasi atau tidak disertai penyakit lainnya. Nah, terapi yang dilakukan itu menggunakan ready to use therapeutic food. Jadi di TFC ini itu tidak memproses lagi, misalnya membuat formula, ada susu, ada minyak, ada gula, F75 atau F100, tidak lagi. Jadi mereka menggunakan ready to use therapeutic food yang notabene sudah dikemas sedemikian rupa sehingga langsung digunakan. Nah, hal ini lebih bermanfaat dan lebih terjamin juga agar lebih terjamin biar tepat sasaran dan lebih cepat. Kemudian untuk community feeding center, kalau tadi terapeutik itu lebih ke arah pengobatan atau pemulihan. Kalau di sini community feeding center itu lebih ke arah deteksi dini. Jadi bagaimana mendeteksi sebuah masalah gizi yang terjadi pada balita atau anak. Nah, tentu saja selain mendeteksi juga karena yang namanya community, jadi dia lebih berfokus kepada masalah gizi tanpa komplikasi medis. Jadi murni masalah gizi yang ditangani. Nah, di sini mirip seperti posyandu ya, mungkin. Jadi kalau posyandu itu ada hari, ada bulan, nah bisa jadi kalau community feeding center ini bisa per hari atau per minggu atau per bulan. Jadi terserah kesepakatan masyarakat. Karena pelaksananya sendiri itu masyarakat, jadi tidak memerlukan tim khusus untuk menggerakkan community feeding center ini. Sama dengan therapeutic feeding center, community feeding center juga itu menggunakan ready to use food. Jadi RUF yang tentu saja dengan community feeding center ini dapat mengatasi masalah gizi dengan biaya yang lebih murah dibanding dengan terapeutik karena cost pasti hospital cost atau biaya perawatan juga pasti akan lebih mahal. Jadi tidak ada biaya perawatan, jadi bisa jadi lebih murah. Kemudian ada contoh dari community feeding center itu yaitu CTC atau Community Based Therapeutic Care. Kemudian ada selanjutnya berkembang menjadi CMAM yaitu Community Management of Acute Malnutrition. Kemudian bisa googling apa itu CTC, apa itu CMAM, seperti apa yang dilakukan pada saat itu. Jadi kurang lebih sama mereka. Sebenarnya kurang lebih sama dengan therapeutic care, namun ini lebih ke community based. Jadi kalau therapeutic care itu kan pelayanannya di rumah sakit. Kalau ini dia membuat pelayanan yang di masyarakat. Selanjutnya supplementary feeding. Untuk supplementary feeding itu terbagi menjadi 3 jenis bagian. Yang pertama ada ready to use food atau ready to use supplementary food atau ready to use therapeutic food. Nah, ini cenderung makanan yang terdiri dari padat energi karena tadi ini cepat meningkatkan berat badan, menaikkan status gizinya, jadi cenderung makanan yang padat energi, namun rendah zat gizi mikro. Oleh karena itu, untuk lebih optimalnya dikombinasikan dengan makanan lokal yang kaya gizi atau mengandung zat gizi mikro. Bisa tadi seperti daun kelor. Ada juga FBF, Fortified Blended Food. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, corn and soy atau jagung dan kedelai dicampur. Ini populer tahun 1980-an. Ya, pasti kaya akan gizi dan juga zat gizi mikro. Kemudian yang pernah masuk ke Indonesia itu formula gandum kedelai. Ini pernah banget, ingat banget saya masih kelas SD kalau nggak salah ini. Ini masih tahun 90-an. Itu masuk formula yang seperti ini. Ada premix ditambahkan dengan premix, vitamin dan mineral. Beberapa vitamin A, C, kemudian E, kemudian beberapa mineral yaitu zat besi, zinc, folat, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada lipid-based nutrient supplements. Ini lebih banyak diproduksi oleh swasta sebenarnya. Jadi bisa dalam bentuk spread atau selai yang terfortifikasi. Kalau di Indonesia itu bahan dasar yang digunakan itu susu. Beberapa negara menggunakan kedelai dengan memfortifikasi zat gizi mikro. Itu tadi untuk therapeutic feeding center, community feeding center, dan supplementary feeding. Selanjutnya program inovasi gizi modul emotion demonstration. Jadi EMO-DEMO. EMO-DEMO ini dikembangkan oleh Gen, ya pokoknya baru-baru saja tahun 2000-an, mungkin 2014 atau 2013 kalau nggak salah. Nah, intervensi perubahan perilaku. Jadi bagaimana merubah perilaku ibu
dan ibu dengan anak balita. Ibu hamil dan ibu dengan anak balita. Jadi dua target sasarannya sini, ibu hamil yang pertama, yang kedua adalah ibu dengan anak balita. Untuk fokusnya dari 14 modul yang tersedia, itu fokusnya terdiri dari 4 ASI eksklusif, pemberian makanan cemilan sehat, PMBA, dan makanan ibu hamil. PMBA itu pemberian makanan balita akut. Nah, dalam EMO-DEMO ini apa yang bisa diambil pembelajarannya? Yang pertama, EMO-DEMO ini merupakan program yang mudah dipahami, ya 12 modul, disampaikan dengan komunikasi yang baik, dengan praktek yang melibatkan emosional, nah itu pasti akan lebih mudah dipahami. Nah, sederhana namun lengkap, mudah diimplementasikan, memuat pesan kunci untuk ibu hamil dan ibu dengan balita, dan dapat diimplementasikan pada balita atau PAUD. Jadi bukan cuma anak balita, tapi balita atau PAUD bisa mengimplementasikan EMO-DEMO ini. Namun ada tantangan untuk EMO-DEMO ini. Yang pertama, membutuhkan keterampilan komunikasi. Jadi sekali lagi, EMO-DEMO ini mengharuskan kita pintar berkomunikasi. Kenapa? Karena kita mau memasuki emosi sasaran. Jika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka emosional sasaran itu kita tidak bisa masuki dan kita tidak bisa merubah perilaku dia dengan baik. Kemudian mengatasi kebosanan, ya hampir semua kegiatan yang dilengkapi modul yang dilakukan dengan cara kelas atau diskusi atau ceramah seperti saat ini pun juga pasti ada yang bosan ya. Oleh karena itu harus memilih tempat-tempat yang strategis untuk pelaksanaannya. Kalau sekarang kan kita tidak bisa melakukan tempat yang strategis dan suasana yang mendukung. Kalau untuk saat ini kita mau melakukan ini, ya suasana paling itu aja, nggak terlalu mendukung. Kecuali mood kita yang dari awal sudah baik, maka itu akan mendukung. Namun jika mood kita dari awal tidak baik, maka itu ya, hampir 100% tidak mendukung. Dan tentu saja dari semua ini memerlukan peran kader, karena EMO-DEMO ini kan melibatkan ibu-ibu yang notabene lebih banyak berinteraksi dengan kader. Oleh karena itu peran kader sangat penting, baik itu dalam meningkatkan tadi fokus-fokus itu mulai dari makan sampai dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sekali lagi kader memerlukan memainkan peran yang cukup signifikan pada EMO-DEMO ini. Nah, EMO-DEMO ini kalian bisa googling juga apa saja modul-modulnya, ada banyak modulnya EMO-DEMO, nanti akan ditampilkan. Oke, ini saya belum masukkan modul EMO-DEMO. Nanti saya coba masukkan. Kemudian ini sudah terbukti sukses di lapangan EMO-DEMO ini dan dilakukan di Indonesia. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bagi ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Tidak ada yang ingin bertanya. Saya akan stop share. Kemudian, tolong teman-teman semua mengaktifkan videonya. Saya akan capture. Jangan lupa namanya ditulis nama yang jelas ya. Saya bisa. Bapak izin memberitahu Febiola sudah on cam tapi gelap katanya Pak, cuma hitam doang gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Apa maksudnya yang penting Febiola yang lain. Oke, kan kita bantu saya untuk foto yang ini nanti dikirim saja. Saya akan kita ada berapa ya sekarang 50. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengikuti
seperti apa mengikuti nanti ada kuliah umum yang dilakukan oleh, bukan kuliah umum, apa sharing alumni oleh, ini ada suara dari saya atau dari Mia? Yang ada yang tidak hadir nggak? Mia, ada yang tidak hadir kelas A? Untuk kelas A, Rizky Novianti, Pak, dihubungin nggak bisa, jadi nggak ada dia. Kalau Nadine kelas B? Kelas B tadi saya lihat hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ditanyakan, kita sekali lagi kita cukupkan untuk hari ini. Ya, jangan lupa untuk ke e-learning karena ada apa namanya, ada materinya di sana dan juga tugasnya juga ada di sana. Tugasnya menjawab pertanyaan, berapa pertanyaan dari yang tadi sudah saya jelaskan. Tidak terlalu, tidak susah kok. Jadi download tugasnya kemudian upload kembali. Seperti yang sudah teman-teman lakukan di awal. Oke. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Kita masih ada beberapa menit. Namun jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja, kita sudahi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk kelas B ya, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di waktu ini, karena nanti kita akan sama-sama lagi untuk ikut di sharing alumni. Semoga teman-teman bisa berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, semoga sehat selalu. Sekian, salam sejahtera, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.